Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam salam pagi. Mari sebelum kita mengawali seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ayub pasal yang ke-21. Ayub pasal yang ke-21 ayat pertama sampai dengan selesai. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, "Dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicaraku, bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan, pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tinggal tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, "Pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya?" Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaliknya, orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya, dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya. Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi, yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa. Pinggangnya gemuk oleh lemah, dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu, dan berenga-berenga berkeriapan di atas mereka. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu, dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Katamu, di mana rumah penguasa? Di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka, bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah? Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? Dialah yang dibawa ke kuburan, dan jiratnya dirawat orang.
Dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia, dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku. Semua jawabanmu hanyalah budaya belaka. Saudara yang terkasih, tudingan shofar bahwa orang fasik segera akan binasa dijawab dengan fakta nyata lapangan bahwa orang fasik ternyata banyak yang hidup mujur. Hal itu membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan kepada Ayub tidak sesuai kenyataan. Penderitaan Ayub bukan diakibatkan oleh dosa-dosanya. Ayub menyadari penuh bahwa kemujuran orang fasik bukan berarti mereka bebas terus berdosa di dalam dunia milik Allah ini. Ayub mengetahui bahwa pada akhirnya orang fasik akan menerima hukuman Allah. Nah, teori hukuman dosa yang diajukan shofar dianggap Ayub sebagai kesombongan, mau mengajari Allah bagaimana bertindak terhadap orang berdosa. Bagi Ayub, sikap shofar dan teman-temannya itu petunjuk adanya niat jahat mereka. Mereka tidak dapat membuktikan bahwa Ayub berdosa, akan tetapi mereka memaksakan bahwa penderitaan Ayub adalah bukti Ayub berdosa. Kenyataan orang fasik selamat dan orang yang menggugatnya malah binasa. Tanpa disadari sebenarnya Ayub pun bersikap mau mengajari Allah bagaimana seharusnya bertindak menghadapi orang fasik. Saudara, para teman Ayub mencoba menjelaskannya dengan pemahaman bahwa orang fasik pasti akan dihukum oleh Allah, sedangkan orang benar akan diberkati. Namun mereka membalikkan pandangan ini sedemikian sehingga orang yang menderita pastilah sedang menerima hukuman Allah atas dosa-dosanya. Ini adalah pandangan yang keliru sama sekali. Yang benar adalah Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Dia adil, pasti akan membalas kejahatan manusia dengan hukuman dan kebaikan mereka dengan berkat. Namun, kapan dan bagaimana adalah hak Allah untuk menentukannya. Allah berdaulat atas hidup orang fasik maupun orang benar. Kalau saat ini orang fasik masih hidup dalam kenyamanan, sementara orang benar menderita, itu hanyalah masalah waktu. Namun, saya mengajak supaya kita semua hidup dalam kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami mau mengawali hari kami dengan bersandar kepada Tuhan, agar seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Berikan kami kekuatan, hikmat untuk menjalani hidup ini sepanjang hari ini dengan berjalan dalam jalan-Mu. Hamba berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini ada di pusat maupun di cabang, baik Cukilan, Janglengan maupun Sumberjo, yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini sedang berkekurangan, Tuhan cukupi melalui pekerjaan mereka. Yang saat ini sedang mengalami pergumulan berat, Tuhan yang akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.